bersama aku Tiara Maharani dari kelas 2M Manajemen SDM. Pada video kali ini aku akan memaparkan materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Saksikan videonya ya. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Nah, kira-kira ada apa aja ya di dalam materi ini? Mari kita saksikan videonya. Pertama, di sini ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sendiri sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metamorfora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu, menurut Stoner et al. Budaya sendiri adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya, menurut Muljono 2003. Kemudian di sini terdapat sudut pandang budaya. Nah, yang pertama, budaya ini merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Kemudian, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang terrealisasikan berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Selanjutnya, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Slide berikutnya yaitu manajemen mencangkup. Nah, manajemen ini mencakup apa aja sih? Nah, manajemen ini mencakup yang pertama mengkoordinasi SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, yaitu melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Nah, selanjutnya ada pengetahuan. Nah, menurut teman-teman, pengetahuan ini apa sih? Nah, pengetahuan ini adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Kemudian, budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya manajemen dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hofstede dalam Dara 2005 berpendapat anggapan dasar. Yang pertama, budaya adalah kolektif mental program. Jadi, budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni atau berbasiskan pengetahuan. Kemudian, nilai bisa berubah dan budaya bisa atau diubah sudah tentu sebagai proses budaya manajemen pengetahuan, meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Nah, di sini ada beberapa daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Nah, contoh-contoh dari pertanyaan tersebut yaitu apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini, atau ada pula yang menanyakan tentang kisah apa yang disampaikan mengenai peristiwa tersebut, siapa yang menyampaikannya, dalam situasi apakah kisah itu disampaikan, dan apa dampaknya terhadap perilaku. Kemudian ada lagi yang daftar pertanyaan yang menanyakan tentang kebijaksanaan, strategi, dan struktur macam apa yang digunakan dalam perusahaan ini untuk mempengaruhi perilaku. Kemudian ada pula dengan apakah ketakutan Anda untuk masa yang akan datang. Kemudian ada pula yang apa kekuatan utama perusahaan ini, apa kelemahan perusahaan ini. Nah, daftar-daftar tersebut merupakan pertanyaan yang bisa diajukan ke dalam perusahaan. Kemudian, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Artinya, manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer. Contohnya, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Selanjutnya, pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Nah, materi yang terakhir kita bahas budaya sharing pengetahuan.
Inti dari manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan. Bila sudah dimiliki, dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing ini merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Nah, seperti itu teman-teman, materi dari pertemuan kali ini. Semoga materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.